Anime Boku no Pico season yang kedua, episode yang kelimanya, dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Mengingat pada halaman pertama ini, kita pun akhirnya seketika langsung diperlihatkan mengenai sebuah jalannya pertarungan menarik yang sebentar lagi akan kembali dilanjutkan oleh dua orang terkuat yang saat ini ada di dalam medan tempur, yaitu Renkaji melawan Shingo Natori. Singkat cerita, tepat setelah tubuh dari Kaji sudah berhasil dibuat tidak berdaya, akibat terkena tendangan tipuan yang baru saja dilakukan oleh Shingo Natori kepadanya. Maka di momen yang sama ini, Shingo yang sudah sangat emosi kepada dirinya karena Kaji sama sekali tidak mau bertarung dengan serius dan juga tidak mau mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya, akhirnya langsung berjalan dengan pelan menuju ke arah tubuh dari Kaji yang kebetulan pada saat itu sedang terlihat kesakitan dan juga kesulitan untuk bisa bangun. Lalu ketika Shingo sudah mulai mendekat, maka dengan satu gerakan ini, Shingo pun langsung menghantam tubuh dari Kaji lagi. Sampai pada akhirnya, dia pun kembali berhasil dibuat terpental menuju ke arah yang berlawanan. Tidak hanya itu, mengingat pada halaman yang berikutnya, Shingo pun tanpa menunggu lama, kini terlihat langsung menghantam tubuh dari Kaji lagi dengan menggunakan pukulan dari tongkat besinya itu secara terus-menerus sambil berkata seperti ini kepadanya. "Woi, jangan bercanda. Apa gunanya memiliki kekuatan besar jika pada akhirnya dirimu sama sekali tidak mau menggunakannya? Sebenarnya, siapa yang membuat dirimu jadi sangat lemah seperti ini? Padahal seharusnya, bakatmu untuk bisa menjadi yang terkuat pasti akan bisa sangat berguna jika digunakan di dalam geng kami." Berdasarkan hal tersebut, maka aku yakin ketua dari gengmu itu pasti adalah orang yang bodoh dan juga sama sekali tidak layak untuk bisa menjadi nomor satu. Mengingat ketua dari Kamilah yang harusnya bisa berada pada puncak nomor satu dari sekolah Furin bukan orang itu. Nah, mendengar ucapan itu dari Shingo yang keluar secara tidak sengaja dari mulutnya, Kaji pun akhirnya seketika langsung bangkit dan juga Kaji pun akhirnya seketika langsung sadar bahwa memang benar geng Kill memiliki sebuah tujuan lain yang sampai dengan saat ini masih belum bisa mereka ketahui. Oleh karena itu, maka pada momen yang sama tersebut, Kaji pun langsung mencoba untuk dapat bertanya lagi kepada Shingo. Walaupun pada akhirnya, semua ucapan itu sama sekali tidak dianggap lagi oleh Shingo Natori. Mengingat pada momen ini, emosi dari Shingo Natori sekarang sudah tidak bisa terkendali lagi. Sehingga dia pun dengan cepat akhirnya kembali melanjutkan semua serangannya itu lagi tepat menuju ke arah tubuh dari Kaji. Melihat pergerakan dari Shingo itu, Kaji pun seketika langsung meresponnya dengan cara kembali memutar tubuhnya menggunakan sebuah gerakan salto untuk dapat menghindari serangan dari Kaji barusan. Kemudian, ketika dirinya sudah berhasil menjaga jarak, maka dengan penuh emosi, Kaji pun seketika langsung melompat menuju ke arah tubuh dari Shingo Natori dengan niat untuk dapat mengajar tubuh dari orang itu supaya pertarungan ini cepat selesai. Beruntungnya pada momen ini, Shingo pun masih mampu menahan semua serangan dari Kaji barusan. Walaupun pada akhirnya, tongkat itu pun seketika langsung menjadi rusak hingga dia pun jadi tidak bisa menggunakannya lagi. Nah, mulai dari sanalah, Kaji dan juga Natori akhirnya sama-sama memutuskan bahwa mulai dari detik ini, mereka berdua sama sekali tidak akan mencoba untuk bisa menghindar lagi. Karena pada dasarnya, inilah momen penentuan di dalam pertarungan satu lawan satu mereka. Sampai pada halaman yang berikutnya, Shingo pun tanpa pikir panjang, kini langsung membuang tongkat besinya itu. Kemudian, dia pun segera berlari dengan cepat untuk dapat menghampiri tubuh dari Kaji, sambil melayangkan satu buah pukulan tinju supernya itu tepat menuju ke arah wajah dari Kaji. Hal yang sama pun saat ini dilakukan juga oleh Kaji, di mana pada kesempatan itu, atau tepatnya ketika Shingo saat ini sudah mulai mendekat, maka dengan satu ayunan pukulan, dia pun langsung menyambut serangan dari Shingo Natori barusan dengan cara menghantam kepala dari Shingo Natori lagi menggunakan kepalan dari tinju tangan kanannya. Akibatnya, Shingo dan juga Kaji saat ini sama-sama menjadi terluka. Karena faktanya, pukulan dari mereka berdua sama-sama berhasil mengenai muka dari lawannya masing-masing. Tidak hanya itu, karena di dalam satu kesempatan yang sama tersebut, mereka berdua pun sama sekali tidak mau menyerah. Hingga tanpa pikir panjang, Shingo dan juga Kaji akhirnya langsung melayangkan pukulan yang keduanya lagi tepat menuju ke arah kepalanya mereka. Nah, semua momen baku hantam ini terus berlangsung selama beberapa saat. Di mana tepat ketika pada saat itu, Shingo pun mulai kembali mencoba untuk bisa menghantam Kaji lagi. Maka, Kaji pun langsung membalasnya dengan menggunakan cara yang sama. Walaupun pada awalnya, saat ini mereka berdua terlihat sama kuat, namun tepat setelah terkena pukulan yang keempat dari Kaji, Shingo pun tiba-tiba saja langsung menjadi tumbang. Mengingat pada halaman ini, kita pun dapat melihat sama-sama bahwa tubuh dari Shingo akhirnya tidak kuat lagi untuk bisa menahan semua serangan dari Kaji barusan yang diarahkan menuju kepada tubuhnya.
Hingga pada pukulan yang kelimanya, Shingo pun kini langsung menjadi terpental menuju ke arah yang berlawanan. Di momen inilah, Kaji pun akhirnya seketika langsung mengejarnya. Serta dengan brutal, Kaji pun segera menghantam kepala dari Shingo lagi, sampai pada akhirnya Kaji pun seketika langsung berhenti, tepat pada pukulan yang ke-9. Karena kenyataannya, Shingo pun sudah lebih dulu pingsan. Sebelum Kaji bisa menepati janjinya kepada Sakura untuk dapat menghantam wajah dari Shingo sebanyak 10 kali berturut-turut. Bahkan, Kaji yang nampak sangat kecewa kepada Shingo, akhirnya kini mulai berkata seperti ini kepadanya. Sialan, harusnya tubuhmu masih bisa bertahan lebih lama lagi. Karena dengan begini, maka aku pun jadi tidak bisa untuk menghajarmu lagi sampai puas. Wow, menarik banget ya. Nah, melihat hasil pertarungan tersebut yang baru saja selesai dilakukan oleh Kaji, maka tanpa menunggu lama, Enamoto dan juga Kusumi akhirnya seketika langsung datang untuk dapat menghampiri Kaji. Kemudian, mereka berdua pun langsung mengangkat tangan dari Kaji, sambil mencoba untuk bisa berteriak menuju ke arah teman-temannya. Baguslah, akhirnya pertarungan kita saat ini sudah selesai. Mengingat, Genkill saat ini sudah berhasil dikalahkan, serta fraksi Tamonlah yang berhasil keluar sebagai pemenangnya. Mendengar teriakan dari Enamoto itu, semua murid kelas 1 dari fraksi Tamon yang ada di bawah tentu saja seketika langsung menyambutnya. Sampai pada momen ini, semua orang yang ada di dalam gedung bangunan tua itu akhirnya langsung meneriaki nama dari sekolah mereka berkali-kali untuk dapat bisa merayakan kemenangan ini. Nah, singkat cerita, setelah beberapa waktu berlalu, maka semua anggota fraksi Tamon ini akhirnya seketika langsung berkumpul tepat di sekitar tubuh dari Anzai. Lalu, ketika Anzai sudah bangun dari pingsannya, maka dia pun tentu saja menjadi sangat terkejut. Hingga pada halaman yang sama itu, Anzai pun langsung bertanya seperti ini kepada teman-temannya. Hah? Ada apa ini? Kenapa kalian semua malah berkumpul? Serta kemana perginya semua anggota dari geng Kill? Mendengar pertanyaan itu dari Anzai, Taiga dan juga beberapa murid lainnya kini seketika langsung menjawabnya. Tenang saja, kau tidak perlu khawatir lagi. Karena saat ini, peperangan melawan geng Kill sudah selesai dan juga kitalah yang keluar sebagai pemenangnya. Selain itu, semua anggota dari geng Kill sekarang sudah berhasil dibuat pingsan. Jadi untuk sementara waktu, kita pun bisa bersantai. Tidak hanya itu, karena pada momen berikutnya, Nagato yang saat ini sudah berhasil bangun juga, akhirnya langsung datang untuk bisa menghampiri Anzai. Lalu, dia pun segera meminta maaf kepada Anzai. Karena gara-gara dirinya, semua siswa dari Furin sekarang justru malah terlibat di dalam masalahnya. Hal itulah yang membuat Nagato menjadi sangat menyesal, sampai dia pun akhirnya langsung menjadi menangis. Nah, melihat dan juga mendengar semua hal itu di depan matanya, Sakura pun seketika langsung memotongnya dengan cara berkata seperti ini kepadanya. Woi, bodoh, kami melakukan ini semua bukan karena untukmu. Tapi, kami datang ke sini karena kami memang ingin sekali untuk dapat menghajar semua anggota dari geng Kill. Mengingat, perbuatan dari mereka semua sangatlah memuakkan sekali. Jadi jika kami tidak bergerak, maka cepat atau lambat, Bofurin pasti akan tetap bertarung melawan mereka. Lagi pula, aku pun juga sudah berjanji kepada seorang gadis yang bernama Suchiya bahwa aku akan membantu Anzai dan juga aku pun akan menyelamatkanmu. Oleh karena itu, tidak perlu menangis lagi dan juga tidak perlu merasa bersalah. Karena pada dasarnya, ini adalah keputusan kami bersama. Mendengar ucapan tersebut dari Sakura Haruka, Nagato yang awalnya sempat merasa sangat frustasi, akhirnya kini seketika bisa tenang. Hingga tanpa pikir panjang, dia pun akhirnya langsung menceritakan semua tentang geng Kill kepada murid dari sekolah Furin. Mulai dari pertama kali dirinya direkrut, sampai dengan bagaimana cara dari geng Kill ini melakukan semua aksinya. Singkat cerita, tepat pada suatu hari, atau ketika pada saat itu Nagato sedang berjalan sendirian, maka tanpa disengaja, Nagato pun melihat sekelompok anak sekolah yang kebetulan sedang melakukan pembulian terhadap anak sekolah lainnya yang jauh lebih lemah daripada mereka. Dengan cara mengambil uang dari anak itu dan juga langsung mengajar tubuh dari orang itu secara bergantian. Melihat semua hal itu di depan matanya, Nagato pun tentu saja tidak bisa tinggal diam. Hingga di saat yang bersamaan, dia pun akhirnya langsung memutuskan untuk dapat menolongnya. Walaupun kenyataannya, Nagato sendiri adalah anak yang sangat lemah dan juga tidak pandai bertarung. Nah, akibat Nagato nekat untuk dapat menyelamatkan anak itu, maka secara otomatis, kini giliran Nagato lah yang justru malah ikut diajar habis-habisan oleh mereka semua. Beruntungnya di tengah pertarungannya ini, Shingo yang kebetulan sedang lewat juga, akhirnya seketika langsung datang menolong mereka. Dengan cara menghajar semua anggota dari geng kecil itu menggunakan kekuatan dari pukulannya. Hingga setelah beberapa saat berlalu, Shingo pun akhirnya bisa mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah sekali.
Melihat semua hal itu di depan matanya, Nagato pun tentu saja menjadi sangat kagum kepada Shingo. Karena ternyata masih ada orang sekuat Shingo yang masih mau datang untuk dapat menolong orang yang lemah ketika kekuatan mereka dibutuhkan. Hal itu tentu saja sangat berbanding terbalik dengan Nagato. Karena yang dimiliki oleh Nagato hanyalah modal keberaniannya saja. Jadi, setiap kali Nagato nekat untuk bisa menolong orang, maka sudah pasti Nagato lah yang justru malah akan menjadi terluka dan juga justru dibuat babak belur. Mendengar semua perkataan itu dari Nagato, Shingo pun seketika langsung meresponnya. Hei, kau ini orang yang cukup keren. Mengingat tidak semua orang berani menantang banyak orang sekaligus walaupun dia hanya sendirian. Ditambah, kau pun mau melakukan itu untuk dapat menolong orang lain. Jadi berdasarkan hal itu, maka aku pun sangat kagum kepadamu. Sampai Shingo pun seketika langsung menawarkan kepada Nagato bahwa jika Nagato ingin bisa menjadi lebih kuat, maka Nagato pun boleh bergabung ke dalam gengkelnya itu. Meskipun pada awalnya Nagato sempat ragu, tapi karena saat ini dirinya sudah melihat bahwa Shingo adalah orang yang sangat baik, maka Nagato pun akhirnya langsung memutuskan untuk bisa menjadi anggota tetap dan masuk ke dalam gengkel juga. Tapi sayangnya, tepat setelah Nagato bergabung ke dalam gengkel ini, maka sebuah hal yang sangatlah berbanding terbalik justru malah terjadi di dalam geng tersebut. Mengingat di hari pertamanya bergabung, Nagato pun kini malah melihat sebuah kekejaman yang saat itu sedang dilakukan oleh para anggota dari geng tersebut. Sederhananya, ketika ada salah satu anggotanya yang kebetulan saat itu sudah tidak betah dan juga memutuskan untuk bisa keluar dari gengkel, maka anggota eksekutif mereka, yaitu Renji Koga, tiba-tiba saja langsung menghantam tubuh dari anggotanya itu hingga pada akhirnya dia pun tidak bisa bangkit lagi. Tidak hanya itu, karena di momen yang sama ini, Shingo pun mulai menghantam kepala dari Nagato juga dengan sangat keras sekali, sampai membuat tubuh dari Nagato langsung terjatuh ke tanah. Lalu di saat yang bersamaan, Shingo pun mulai berkata seperti ini kepada Nagato. Dengar, seperti yang sudah kuduga bahwa kau ini sangatlah bodoh sekali. Karena kenyataannya, sangatlah mudah sekali untuk bisa menipu orang yang lemah dan juga untuk bisa menipu para anak sekolah yang memiliki rasa keadilan sangat tinggi. Mengingat orang seperti kalianlah mangsa yang sangat cocok untuk para anggota dari gengkel. Karena ketika kalian sudah masuk ke dalam tempat ini, maka para pecundang seperti kalian tidak akan pernah bisa keluar lagi, tidak peduli apapun yang kalian lakukan. Nah, mulai dari sanalah, Nagato pun pada akhirnya jadi terjebak di dalam gengkel tanpa bisa untuk keluar sama sekali. Di mana hampir setiap hari, Nagato selalu dibully oleh mereka, serta Nagato pun selalu diberi perintah untuk dapat berbuat kriminal dengan cara mencuri uang dari para penduduk kota Furin. Mengingat Nagato pun harus bisa memberikan setoran kepada mereka sebanyak 300.000 yen di dalam waktu 3 hari ke depan. Beruntungnya, Nagato pun bisa bertemu dengan Anzai. Hingga pada akhirnya, Anzai bersama dengan semua anggota fraksi Tamon kelas 1 akhirnya langsung memutuskan untuk dapat menyerang markas dari gengkel serta menyelamatkan teman dari Anzai. Setelah mendengar semua cerita dari Nagato barusan, maka Anzai pun seketika langsung meresponnya. Nagato, kau tidak perlu menjadi seperti aku dan juga kau pun tidak perlu menjadi kuat. Karena pada dasarnya, kau ini adalah anak yang sangat baik dan juga memiliki hati yang besar. Jadi berdasarkan hal itu, maka ayo cepat kita pulang. Dan ayo kita berkumpul bersama-sama lagi. Menyaksikan respon tersebut dari Anzai, Nagato pun seketika langsung menangis haru. Serta tanpa menunggu lama, semua anggota dari fraksi Tamon kini akhirnya seketika langsung memutuskan untuk bisa pulang dari markas gengkel ini. Karena untuk sekarang, misi dari mereka untuk bisa membantu Anzai dan juga untuk dapat menyelamatkan Nagato akhirnya kini sudah tercapai. Nah, menariknya, tepat di tengah perjalanan ini, Nirei yang sepanjang pertarungan itu justru malah tertidur di luar bangunan markas dari gengkel. Setelah dirinya dipindahkan oleh Kusumi ke tempat aman, akhirnya dia pun kini seketika langsung terbangun tepat di gendongan dari Taiga. Lalu setelah dirinya sudah sadar, maka Nirei pun langsung bertanya seperti ini kepada teman-temannya. Hah? Ada di mana kita? Mendengar pertanyaan itu dari Nirei, Kiryu yang saat itu ada di sebelahnya, ini seketika langsung menjawab. Haha, pertarungan kita sudah selesai. Dan sekarang, kita sedang ada di dalam perjalanan pulang untuk dapat berkumpul di kafe milik Kotoha. Lagi pula untuk sekarang, kau ini tidak perlu khawatir lagi. Karena semua tujuan kita untuk bisa bertarung melawan gengkel berhasil dicapai dengan sempurna. Tidak hanya itu, mengingat pada halaman yang berikutnya, Suo pun dengan tenang akhirnya langsung berjalan untuk bisa menghampiri Nirei. Lalu, dia pun segera menyentil kepala dari Nirei sambil berkata seperti ini kepadanya. Nirei, mulai dari sekarang, kau ini tidak boleh ceroboh lagi.
Karena di antara kita semua, justru malah kau sendirilah yang mengalami luka paling parah akibat diajar pada bagian kepala tepat ketika dirimu tidak siap untuk bertarung. Mendengar perkataan itu dari teman-temannya, Nirei pun akhirnya seketika langsung meminta maaf. Serta dia pun langsung turun dari gendongan Taiga, lalu Nirei pun segera berbicara seperti ini kepada Sakura. Terima kasih Sakura, karena kau ini sangatlah luar biasa hebat. Padahal dirimu baru saja dipilih untuk bisa menjadi ketua kelas. Tapi faktanya, Sakura bisa memimpin kita semua di dalam pertarungan melawan Genkill. Selain itu, semua masalah kita dengan mereka sekarang juga sudah bisa diselesaikan. Yang artinya, Genkill tidak akan berani mencari gara-gara lagi dengan kita untuk sementara waktu. Mendengar ucapan dari Nirei barusan, Sakura pun seketika langsung memotongnya. Hah? Terima kasih untuk apa? Aku sama sekali tidak pantas untuk bisa mendapatkan ucapan terima kasih dari kalian. Karena faktanya, aku sudah salah perhitungan. Mengingat pada awalnya, aku sempat sombong kepada kalian semua bahwa aku bisa mengalahkan mereka semua hanya dengan seorang diri. Tapi kenyataannya, aku sendiri pun justru malah dibuat menjadi kesulitan ketika harus bertarung melawan satu orang saja dari mereka. Bahkan, andaikan anak-anak kelas 2 tidak datang untuk bisa membantu kita, maka sudah pasti kitalah yang nantinya akan kalah. Jadi berdasarkan hal itu, maka sudah jelas semuanya adalah salahku. Dengan begitu, aku minta maaf kepada kalian karena tidak bisa menjadi ketua kelas yang baik. Mendengar ucapan dari Sakura tersebut, Anzai pun dengan cepat langsung meresponnya. Woi, bodoh, berhentilah berbicara seperti itu. Karena sebenarnya, jika tanpa adanya dirimu, maka belum tentu kami semua akan memutuskan untuk bisa bergerak. Lagi pula, ini adalah kesalahan dari kami sendiri. Mengingat pada dasarnya, kami semua memang terlalu lemah. Berdasarkan hal itu, maka berhentilah untuk bisa menyalahkan dirimu sendiri. Karena ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab dari dirimu seorang saja. Oleh karena itu, maka mulai dari sekarang, mari kita menjadi kuat bersama-sama. Supaya hal seperti ini tidak bisa terjadi lagi kepada kita. Melihat semua hal itu di depan matanya, Enamoto dan juga Kusumi tentu saja seketika langsung tersenyum. Karena berkat pertarungan mereka melawan Genkill, maka semua murid kelas 1 dari fraksi Tamon akhirnya bisa memiliki pengalaman untuk bertarung secara langsung melawan geng yang kuat. Jadi sudah jelas hal itu sangatlah bagus untuk perkembangan mereka. Sementara itu, Kaji yang masih terlihat kebingungan akhirnya mulai bertanya seperti ini kepada mereka berdua. Oi, lupakan hal itu sejenak. Karena untuk sekarang ada sebuah hal yang jauh lebih penting daripada kemenangan kita hari ini. Yaitu bagaimana pendapat kalian berdua mengenai kekuatan dari Genkill. Mendengar pertanyaan itu dari Kaji, Enamoto dan juga Kusumi akhirnya langsung menjelaskan. Sejujurnya, kami sama sekali tidak tahu. Karena faktanya, mereka adalah sebuah geng yang baru saja dibentuk. Jadi, kita tidak memiliki informasi apapun mengenai mereka semua. Selain jumlah anggota dari geng mereka yang ternyata sangatlah banyak sekali. Di momen inilah, Kaji pun segera meresponnya lagi. Dengar, ada sesuatu yang janggal dari Genkill ini. Karena aku yakin, orang seperti Shingo Natori bukanlah pimpinan yang asli dari Genkill. Mengingat dia adalah orang yang bodoh, serta dia pun tidak memiliki kapasitas atau memiliki kekuatan untuk bisa mengumpulkan anggota sebanyak itu hanya dalam waktu yang sangat singkat. Jadi berdasarkan hal itu, maka mulai dari sekarang kita pun harus berhati-hati dengan mereka dan juga orang di balik geng itu.